Selamat malam semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini di sini kelompok kita akan membahas tentang jurnal dari permasalahan produksi air limbah, industri dan tempe. Nah, jurnal ini dari Universitas Lampung yang kami kutip dari Google Scholar. Nah, kemudian pada bab ini kita akan bahas tentang kenapa kita perlu alasan penelitiannya, kenapa kita perlu manfaatnya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk poin pertama itu akan dijelaskan oleh teman saya Rizky. Industri tahu dan tempe menghasilkan limbah cair dengan BOD dan COD sangat tinggi. Industri tahu dan tempe menghasilkan limbah cair karena prosesnya melibatkan banyak air, seperti perendaman, penyucian, penggilingan, dan perebusan kedelai. Air limbah ini mengandung sisa protein, karbohidrat, dan lemak dari kedelai yang terurai. Akibatnya, nilai BOD dan COD jadi tinggi. Artinya, limbah tersebut butuh banyak oksigen untuk diuraikan, sehingga kalau langsung dibuang ke perairan, bisa merusak oksigen dari lingkungan air dan mengganggu ekosistem. Jadi kalau kandungan organiknya padat, bebannya ke lingkungan juga berat. Oleh teman saya. Kenapa sih limbah yang tidak dikelola dengan baik itu akan mencemari air dan lingkungan? Karena limbah yang tidak dikelola dengan baik mengandung zat yang sangat berbahaya. Contohnya seperti bahan kimia, logam berat, dan mikroorganisme patogen. Jika dibuang sembarangan, limbah akan terbawa aliran air sungai, air hujan ke sungai, ke danau, dan ke laut, atau meresap ke dalam tanah sehingga mencemari air tanah dan mengakibatkan kualitas air menurun. Air akan menjadi keruh, akan berbau, dan tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pada akhirnya pencemaran akibat limbah yang tidak dikelola dengan baik akan mengancam kesehatan manusia dan akan menimbulkan berbagai macam penyakit serta menurunkan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengelolaan limbah yang tepat sangat penting untuk menjaga kelestarian air dan lingkungan. Bagian ketiga, peningkatan produksi tahu dan tempe berpotensi memperparah pencemar lingkungan melalui 3 jalur utama, yang dimana pencemaran air yang paling kritis, penyebabnya itu pembuangan sisa air rebusan dan rendaman kedelai yang kaya akan protein organik. Dampaknya, air sungai menjadi keruh, berbusa, dan oksigen di air habis akibatnya ikan mati dan sungai tidak bisa digunakan. Dan yang kedua, polusi bau. Penyebabnya, gas hasil pembusukan limbah cair seperti amonia dan hidrogen sulfida dan berdampak aroma busuk yang menyengatkan dan mengganggu pernapasan warga di sekitar lokasi pabrik. Dan yang terakhir, limbah padat dan udara. Limbah padat di mana ampas tahu yang menumpuk jika tidak segera diolah atau dijual akan membusuk dan mengundang lalat. Polusi udara, asap akan dari tungku perebusan terutama memakai kayu bakar akan sekam yang mencemari udara sekitar. Selanjutnya yang keempat itu dibutuhkan peramalan agar agroindustri dapat mengolah limbah dengan baik. Nah, kenapa ini penting? Karena limbah yang tidak diolah dengan baik itu akan mencemari lingkungan atau ekosistem. Apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama kita tuh dapat memperkirakan volume limbah cair dan padat yang dikeluarkan per harinya. Itu bisa kita hitung dari total produksi yang kita olah. Nah, dengan cara ini kita dapat menentukan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah sesuai. Kemudian setelah dibentuknya IPAL, dengan ini kita bisa menghindari overload dengan pengolahan secara BOD dan COD tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, contohnya itu gimana sih? Jadi misalnya kita produksi tempe ini diperkirakan tuh naik 20% pada musim tertentu, lalu kita pengolahannya ini dengan memanfaatkan ampas tahu sebagai pakan ternak atau kompos. Lalu kita dapat peramalan beban BOD dan COD itu dengan bantuan beban oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk proses pengolahan biologis. Kemudian dengan ini kita dapat menentukan kombinasi dari proses anaerob dan aerob yang optimal. Sehingga dari ini dapat kita simpulkan bahwa proyeksi volume limbah dan karakteristik itu dapat diukur dari BOD dan COD-nya. Sehingga kita dapat menentukan kapasitas pengolahan yang tepat dan memastikan limbah ini dapat diolah secara efisien dan bernilai ekonomi.
Kemudian masalah yang diangkat akan dijelaskan oleh teman saya. Tingginya volume limbah cair industri tahu dan tempe merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang serius, terutama di daerah banyaknya industri rumah tangga pengolahan kedelai. Penyebab tingginya volume limbah cair menggunakan air yang sangat besar dalam proses perendaman, pencucian, perebusan, penggilingan, dan pencetakan kedelai. Skala produksi harian sangat tinggi, terutama pada industri kecil menengah sehingga limbah cair dihasilkan terus-menerus. Teknologi produksi yang masih sederhana, sehingga air bekas proses langsung dibuang tanpa daur ulang. Tidak adanya sistem pengolahan limbah pada banyak industri tahu dan tempe rumahan. Dampak lingkungan, pencemaran air sungai dan sumur, menurunkan kualitas air bersih, bau menyengat yang mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar, menjadi sumber penyakit jika mencemari lingkungan permukiman. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Limbah memiliki COD dan BOD tinggi sehingga mencemari perairan. Limbah cair dari industri tahu dan tempe sebenarnya terlihat seperti air biasa, tapi di dalamnya terkandung banyak sisa bahan organik seperti protein, karbohidrat, dan lemak dari kedelai. Zat-zat inilah yang membuat nilai BOD dan COD menjadi tinggi. BOD bisa dipahami sebagai banyaknya oksigen yang dibutuhkan bakteri untuk membersihkan air dari kotoran organik. Semakin tinggi BOD, artinya semakin banyak bahan organik di dalam air, sehingga bakteri membutuhkan oksigen dalam jumlah besar untuk menguraikannya. Sementara itu, COD menunjukkan seberapa banyak zat pencemaran secara keseluruhan yang ada di dalam air, baik yang bisa diuraikan secara biologis maupun tidak. Nilai COD yang tinggi menandakan bahwa air tersebut sudah tercemar berat. Masalah ini muncul ketika limbah dengan BOD dan COD tinggi dibuang langsung ke sungai atau perairan tanpa pengolahan. Bakteri akan bekerja sangat aktif untuk menguraikan limbah tersebut dan menghabiskan oksigen terlarut di air. Akibatnya, oksigen yang seharusnya digunakan oleh ikan dan organisme air menjadi berkurang. Dampaknya, ikan dan makhluk hidup di air bisa mati, air berubah menjadi keruh, berwarna gelap, dan berbau tidak sedap. Dalam jangka panjang, kondisi ini merusak ekosistem perairan dan membuat air tidak layak digunakan oleh masyarakat. Dan poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya yaitu peningkatan konsumsi kedelai meningkatkan jumlah limbah. Dari artikel Peramalan Produksi Air Limbah Industri Tahu dan Tempe di Indonesia dari Jurnal Agroindustri Berkelanjutan Universitas Lampung membahas hubungan antara konsumsi kedelai nasional dan produksi limbah cair dari industri olahan kedelai seperti tahu dan tempe. Dari artikel tersebut diperoleh beberapa poin penting yang relevan. Poin pertama yaitu konsumsi kedelai sebagai dasar peramalan limbah. Artikel ini menggunakan data konsumsi kedelai nasional dari 2018 sampai 2023 untuk memodelkan produksi limbah cair dari industri tahu dan tempe di Indonesia. Konsumsi kedelai menjadi indikator utama karena semakin banyak kedelai yang dikonsumsi dan diolah, semakin besar pula limbah yang diproduksi oleh industri pengolahan kedelai. Poin yang kedua yaitu produksi limbah cair diproyeksikan meningkat. Hasil peramalan menunjukkan potensi produksi limbah cair industri tahu dan tempe di Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar 153.586.868.864 meter kubik. Ini mencerminkan bahwa volume limbah mengikuti tren konsumsi kedelai. Ketika konsumsi meningkat, industri tahu dan tempe mengolah lebih banyak kedelai sehingga menghasilkan lebih banyak limbah cair. Yang ketiga, dampak limbah terhadap lingkungan. Limbah cair dari industri tahu tempe biasanya terdiri dari sisa air, perendaman, pencucian, dan proses pembuatan yang memiliki kandungan organik tinggi. Yang keempat yaitu implikasi bagian pengolahan lingkungan dan industri. Peramalan ini membantu industri dan pembuatan kebijakan untuk memperkirakan kebutuhan pengolahan limbah serta menetapkan strategi pengolahan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Berikutnya materi akan disampaikan oleh teman kami. Baik, mengapa potensi energi limbah tahu dan tempe belum dimanfaatkan optimal?
karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran peternak tahu dan tempe. Banyak peternak tahu dan tempe, terutama mereka kecil, belum tahu bahwa limbah mereka bisa diolah menjadi biogas, memasak, atau menyediakan pupuk. Mereka hanya melihat limbah sebagai masalah dibuat secepatnya. Yang kedua, modal awal untuk pembangunan instalasi biogas yang terbatas. Meskipun instalasi biogas untuk limbah tahu dan tempe skala kecil tidak sebesar PLTSA, peternak kecil masih kesulitan mendapat modal untuk membeli reaktor, pipa, dan peralatan lainnya. Harga instalasi skala kecil bisa mencapai puluhan juta rupiah. Akibatnya, limbah yang dibuang ke sungai meningkatkan kadar bioda dan CO2 secara drastis, membuang air kurang oksigen dan membunuh ikan. Beberapa sungai di sekitar kawasan pemukiman yang banyak ada peternak tahu dan tempe seringkali berwarna keruh dan berbau tidak sedap. Baru emisi gas rumah kaca. Ketika limbah membusuk di saluran atau di sungai, ia menghasilkan metana yang terlepas ke udara, berkontribusi pada pemanasan global. Jadi cara penyelesaiannya untuk memaksimalkan pemanfaatan energi dari limbah tahu dan tempe yaitu tingkatkan pengetahuan dan kesadaran peternakan, memberi bantuan keuangan dan insentif, pengembangan dan penerapan teknologi yang sesuai skala dan karakteristik limbah, pendampingan teknis secara teratur. Kemudian poin yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian dari permasalahan tadi ada solusinya, yaitu dengan beberapa poin di bawah ini, dan ini akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, dilakukan peramalan limbah menggunakan metode mapping, Everett, dan linear regression. Peramalan limbah merupakan proses memperkirakan jumlah limbah yang akan dihasilkan pada periode mendatang. Perkiraan ini penting untuk membantu perencanaan pengolahan limbah agar lebih efektif dan efisien. Dalam peramalan limbah digunakan beberapa metode statistik, diantaranya mapping average atau rata-rata bergerak. Metode ini menghitung nilai rata-rata dari data limbah pada beberapa periode sebelumnya. Tujuannya adalah untuk melibatkan pola data dan mengurangi pengaruh fluktuasi yang terlalu tajam sehingga tren limbah lebih mudah diamati. Poin kedua, linear regression atau regresi linear. Metode regresi linear digunakan untuk melibat hubungan antara waktu dan jumlah limbah yang dihasilkan. Dari hubungan tersebut, dapat diperkirakan peningkatan atau penurunan jumlah limbah di masa depan. Hasil peramalan limbah ini kemudian dimanfaatkan sebagai dasar dalam 1. Menentukan kapasitas pengolahan limbah, 2. Merencanakan fasilitas dan sarana pengolahan limbah, 3. Mengambil keputusan terkait kebijakan lingkungan, yang terakhir, mencegah terjadinya penumpukan limbah yang berlebihan. Dengan adanya peramalan yang tepat, pengolahan limbah dapat dilakukan secara lebih terencana dan berkelanjutan. Baik, akan dilanjutkan teman saya. Peramalan limbah merupakan proses memperkirakan jumlah limbah yang akan dihasilkan pada periode mendatang. Perkiraan ini penting untuk membantu perencanaan pengolahan limbah agar lebih efektif dan efisien. Dalam peramalan limbah digunakan beberapa metode statistik, diantaranya mapping average atau rata-rata bergerak. Metode ini menghitung nilai rata-rata dari data limbah pada beberapa periode sebelumnya. Tujuannya adalah untuk melihat pola data dan mengurangi pengaruh fluktuasi yang terlalu tajam sehingga tren limbah lebih mudah diamati. Satu lagi, linear regression atau regresi linear. Metode regresi linear digunakan untuk melihat hubungan antara waktu dan jumlah limbah yang dihasilkan. Dari hubungan tersebut dapat diperkirakan peningkatan atau penurunan jumlah limbah di masa depan. Penentuan metode terbaik berdasarkan nilai MET, MSI, dan MAP. Dalam agroindustri tahu tempe, peramalan produksi sangat penting untuk menentukan jumlah kedelai yang harus dibeli, menghindari kelebihan atau kekurangan produksi, menekan biaya dan limbah produksi. Untuk memilih metode peramalan terbaik, digunakan ukuran kesalahan peramalan, yaitu MET, MSI, dan MAP. Yang pertama ada MAP. MET adalah rata-rata selisih absolut antara produksi aktual tahu dan tempe dan hasil peramalan. Yang kedua MSI. MSI adalah rata-rata dari kuadrat kesalahan peramalan. Yang ketiga ada MAP.
Map menunjukkan kesalahan dalam bentuk persentase. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perhitungan potensi gas metan sebagai energi alternatif. Potensi gas metan dihitung berdasarkan jumlah limbah organik yang dihasilkan. Secara umum, semakin besar volume limbah dan kandungan bahan organiknya, semakin besar juga potensi gas yang dapat dihasilkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Selanjutnya di sini dari permasalahan-permasalahan yang timbul, kita tuh dapat menyimpulkan manfaat penelitian ini bagi agroindustri itu apa. Yang pertama itu dapat membantu perencanaan pengelola limbah yang lebih efektif. Jadi dengan adanya penelitian, dengan adanya penyelesaian masalah, kita tuh dapat mengetahui bagaimana mengelola limbah itu dengan baik agar ramah lingkungan dan baik bagi ekosistem. Kemudian dapat digunakan untuk perancangan teknologi pengolahan limbah. Jadi limbah yang sangat banyak ini bagi industri itu kan nggak mungkin kita mengolahnya itu dengan cara manual, tentu tuh harus ada teknologi yang berperan. Untuk apa? Ya untuk mengefisiensikan waktu dan untuk mengefektivitasnya. Yang ketiga, kita ini dapat mendukung agroindustri berkelanjutan dan ramah lingkungan. Karena biasanya industri ini sudah dicap sebagai agen yang kayak memproduksi sesuatu yang tidak ramah lingkungan, kayak dari gasnya, dari limbahnya. Jadi dengan adanya pengolahan sebelum dia dibuang atau sebelum melakukan pembuangan, itu sudah aman ketika masyarakat itu tidak sengaja menyentuh atau terkenanya. Karena kebanyakan dari limbah-limbah industri itu sangat beracun dan berbahaya bagi kesehatan. Nah, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mengucapkan maaf dan terima kasih.